Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur kepadamu atas hari baru yang Bapa berikan kepada kami, atas nafas hidup, dan atas kasih-Mu yang kami rasakan setiap saat. Kami bersyukur atas semua anugerah-Mu ini. Seraya mohon kepadamu, urapilah kami masing-masing dengan Roh Kudus, agar kami mampu memahami akan firman-Mu dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Ya Bapa, kami percaya bahwa firman-Mu adalah makanan rohani yang memberi kekuatan jiwa bagi kami. Semoga kami selalu dan senantiasa mau menikmati makanan rohani ini, sehingga jiwa kami sehat dan jiwa kami diliputi oleh firman-Mu sendiri. Bapa yang Maha Baik, bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil suci Matius bab 23 ayat 13 sampai 22. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, dan kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi sumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah,
dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasih. Melalui bacaan Injil Matius pada hari ini, kita akan mendengar cerita tentang sikap Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus selalu menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat oleh karena mereka itu munafik. Padahal kalau kita memahami kata ahli-ahli Taurat, sesungguhnya mereka itu sangat memahami akan hukum Taurat itu sendiri. Pokoknya secara akal budi mereka sangat pintar akan hukum Taurat. Tetapi mereka tidak mampu mewujudkannya di dalam kehidupan harian. Kalaupun mereka mewujudkannya, mereka mewujudkan secara lain, tidak seperti yang diajarkan oleh hukum Taurat itu sendiri. Makanya Yesus katakan dengan kata yang sangat keras, celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang munafik. Berarti mereka memang paham akan hukum Taurat itu sendiri, tetapi sulit sekali melaksanakan kebenaran firman itu di dalam kehidupan harian. Yesus membeberkan beberapa contoh. Contoh pertama, Yesus tahu bahwa orang-orang Farisi ini tidak akan masuk surga. Dan mereka merintangi orang-orang yang berusaha masuk surga itu sendiri. Nah, ini Yesus menilai bahwa mereka sangat munafik. Yesus juga melihat bahwa mereka mau menobatkan satu orang menjadi penganut agama mereka. Tetapi setelah orang itu bertobat dan menganut agama mereka menjadikan dia orang neraka. Berarti mereka menjadikan orang ini munafik 2 kali lipat lagi, sehingga disebut sebagai orang neraka. Kalau orang neraka berarti orang yang tinggal di neraka, orang yang hidupnya itu seperti ajaran iblis. Dia selalu menantang Tuhan, melawan Tuhan, dan bertindak semaunya saja. Nah, mungkin orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertindak demikian, sehingga di mata Yesus mereka amat keji, mereka itu amat berdosa karena kemunafikan mereka itu. Yesus selalu menantang mereka supaya mereka sadar akan kesalahan mereka dan berusaha untuk mengikuti Yesus itu sendiri. Kita bisa lihat salah satu murid Yesus, yaitu Lewi, pemungut cukai. Dia adalah orang Farisi, orang Yahudi. Tetapi hal yang menarik, dia mau mendengar nasihat Yesus itu sendiri. Dia mau mendengar panggilan Yesus itu sendiri.
sehingga dia meninggalkan kebiasaannya untuk menagih lebih dari orang lain, kemudian dia mau mengikuti Yesus. Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasih, mungkin di dalam hidup ini saya, mungkin Anda juga sering munafik. Ya, munafik berarti kita ingin menampilkan yang terbaik. Misalnya kita kelihatan sopan, tapi sesungguhnya kita tidak sopan. Kita berusaha untuk kudus. Mungkin seperti saya, jalan macam malaikat begitu. Tetapi kata-kata saya kasar, tindakan saya kepada umat juga kasar. Ini berarti saya munafik di dalam hidup. Yesus katakan, celakalah orang-orang munafik. Maka baiklah kita bertobat dari kemunafikan kita. Dan kita menampilkan diri apa adanya. Kalau kita selama ini munafik, mari kita berusaha untuk hidup baik. Tidak munafik, tidak memolesi diri dengan hal-hal yang kelihatan bagus, tetapi sesungguhnya di dalam hati dan pikiran itu jahat. Mari kita berusaha untuk tampil diri apa adanya. Ini tidak berarti misalnya saya pencuri, saya selalu menampilkan diri sebagai pencuri. Tidak. Tetapi kalau saya menyadari bahwa saya pencuri, kayak orang yang selalu mengambil barang orang tanpa izin, saya mesti bertobat dan hidup sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Yesus ingin supaya saya mengasihi Tuhan. Kalau saya mengasihi Tuhan, berarti saya meninggalkan kemunafikan saya dan mengikuti kata-katanya, mengikuti tindakan kasihnya di dalam hidup ini. Yesus mengajarkan supaya saya juga mengasihi sesama. Maka baiklah saya mengasihi sesama secara tulus, tanpa embel-embel. Saya mengasihi dia supaya titik-titik. Saya mengasihi dia supaya titik-titik, isi sendiri. Tapi saya mengasihi dia karena memang Tuhan mengajarkan saya untuk mengasihi sesama yang membutuhkan pertolongan saya. Saya mengasihi sesama karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi saya. Itu mesti kita yakini di dalam hidup dan berusaha untuk melaksanakan dalam kehidupan kita. Kita berusaha untuk mengajarkan hal dan mewujudkan hal itu sama-sama sesuai. Perkataan dan perbuatan harus sesuai. Itulah yang Yesus inginkan kita buat di dalam hidup, supaya kita tidak disebut sebagai orang munafik di dalam hidup ini. Mengapa? Karena sebagian dari kita itu munafik. Di depan orang dia berkata yang manis, kawan kamu itu baik sekali, tapi di belakang kita dia menusuk kita. Pastor Paul itu tidak baik, orangnya kasar misalnya. Dia tidak berani mengatakan di depan, tapi mengatakan di belakang. Atau dia berani mengatakan di depan manis, tapi di belakang hancur. Ya, kalau Anda dan saya bersifat munafik demikian, mari kita tobat dan berusaha untuk menjadi murid Yesus yang luar biasa di dalam hidup. Menjadi murid Yesus yang sungguh-sungguh meninggalkan manusia lama kita dan mewujudkan kata dan perbuatan Yesus di dalam hidup ini. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Allah, bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami tidak munafik di dalam hidup, tetapi kami menampilkan diri kami apa adanya. Dan kami berusaha untuk meninggalkan manusia lama kami dan mengenakan manusia baru, manusia yang selalu mewujudkan firman-Mu di dalam kehidupan kami
dengan baik, sehingga kata dan perbuatan kami hanya sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan di dalam hidup ini. Bapa yang maha baik, kami juga berdoa bagi semua umat-Mu agar selalu sehat, agar pekerjaan-pekerjaan mereka Kau berkati, supaya pekerjaan-pekerjaan itu mendatangkan rezeki yang berlimpah bagi mereka. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.